Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pengajian kita. Mari kita sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menambah berkah ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampuni kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa sahabat-sahabat kita yang yang telah wafat. Semoga yang sedang sakit Allah Taala segera berikan kesembuhan, semoga yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang memiliki hajat yang baik segera Allah kabulkan. Dikuatkan iman Islam kita hingga akhir hayat, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita semua dari segala musibah dan bala. Ada hadis ini yang maha ini sallallahu alaihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila musannif fi hadha kitab wa masyayikhina wa usulina wa qulina wa kulli man haqqan alaina wa nasallallahu bihi bil khair wa nafa'ana wa nafa'ana an kulli syarrin wa ghaib bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis-salihin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa 'afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar biyaiha wa quril wa bidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa ifadata wa lillahi ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali meneruskan. Sekarang kita masuk pada hadis yang keempat daripada bab sidqi. Punten setasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa radi'u an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bi sidqin balaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat dari sahabat Abu Thabit atau Abu Sa'id, ada yang mengatakan Abu Walid, itu sahabat Sahl bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa Badriyun, dan dia adalah salah satu veteran perang Badar. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, minta mati syahid, disidqin dengan jujur atau dengan benar, balaghahu Allahu manazil asy-syuhada, maka Allah akan menyampaikan dia pada manazil atau kedudukan para syuhada itu. Wa in mata 'ala firashihi, meskipun dia matinya di atas kasurnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kosakata yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Yang pertama adalah Badriyun. Badriyun itu disematkan di belakang nama beberapa sahabat. Tidak semua sahabat itu ikut dalam perang Badar. Karena memang perang Badar itu pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah perang. Itu kecelakaan dari perang, begitu kira-kira. Jadi karena dari awal itu bukan
tidak wajib banget. Yang mau aja, yang senggang aja bisa ikut berangkat bersama rombongan haji. Sebab tujuan utamanya adalah ketika itu mencegah kafilah dagang Quraisy, bukan untuk berperang. Tapi seperti ungkapan orang Barat sering mengatakan bad news travels fast, gitu kan. Kabar yang jelek itu cepat nyebarnya. Pergerakan pasukan Nabi yang ingin mencegah kafilah dagang Quraisy itu bocor sampai ke telinga Abu Sufyan, ya, dan rombongannya, sehingga mereka kemudian mengirimkan utusan ke Mekah. Walhasil orang-orang Quraisy bisa bersiap-siap memobilisasi pasukannya, lalu berangkatlah mereka menuju ke Badar dengan jumlah yang lebih besar, persenjataan yang lebih lengkap. Akhirnya jadilah perang Badar itu, ya kan? Sesuatu yang tidak sengaja jadi perang. Maka nggak semua sahabat itu Badr, nggak semuanya itu ikut dalam perang. Nah, salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar adalah sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dan orang yang ikut dalam perang Badar itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang tidak sempat ikut. Di antaranya adalah kepada mereka itu seakan-akan dalam tanda kutip dibebaskan untuk berbuat apa saja, toh sudah diampuni Allah. Tentu ini adalah sebuah tawaran yang tidak mungkin diambil. Kalau orang soleh, ya, dikatakan kepada orang soleh itu terserah kamu, mau maksiat terserah, mau taat terserah, ya justru taat, karena orang soleh bukan maksiat yang diambil. Beda sama orang yang ahli kemaksiatan. Kalau dikasih pilihan, mau taat silakan, mau enggak silakan, ya dia enggak sesuai sama hawa nafsu. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kamu, sudah diampuni. Tapi mereka tidak berbuat semau-maunya, justru semakin taat kepada Allah. Ini bagian. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk meminta sesuatu kepada Allah dengan perasaan sidik di dalam hati kita. Meminta sesuatu kepada Allah itu harus dengan menghadirkan sidik, ya, kejujuran, kebenaran, kesungguhan. Yang kita minta itu tidak hanya berhenti pada lisan. Lisannya mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah, itu lisan. Ya Allah, kami memohon kepadamu jannah, surga. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Itu permintaan lisan. Dari mana kita tahu dia sungguh-sungguh minta surga dan minta berlindung dari neraka? Dari perbuatannya. Seperti ungkapan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, banyak pembohong kata beliau. Siapa itu? Dia mengaku takut kepada nerakanya Allah, tetapi berbuat hal yang menjerumuskan dia ke dalamnya. Dia mengatakan mencintai Allah di depan manusia, tetapi menusuknya ketika tidak ada yang melihat. Itu bohong, tidak jujur. Makanya setiap permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah dipantaskan permohonan itu dengan perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita dalam tanda kutip secara ikhtiariyah layak untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Itu orang jujur begitu, lisan sama hatinya sejalan, permintaan dan perbuatannya seimbang. Itu orang jujur. Nah, siapa yang minta syahadah, minta derajat mati syahid, maka Allah akan letakkan dia nanti di hari kiamat pada posisi atau kedudukannya para syuhada, dengan catatan dia ketika minta itu sungguh-sungguh dari hatinya, jujur, tulus, walaupun dia matinya di atas kasur. Nanti syahid di sini entah syahid akhirat saja, misal orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu bisa mendapat pangkat syahid. Seperti hadis Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Atau orang itu meninggal dalam keadaan mencari nafkah,
yang halal. Ya. Karena Nabi menyebut bahwa fisabilillah, orang yang bekerja mencari rezeki yang halal itu fisabilillah. Itu Nabi sebutkan ya, ketika beliau ada sahabat mengomentari seorang laki-laki yang bekerja sebagai penebang kayu, badannya tinggi kekar. Kata orang-orang, seandainya dia manfaatkan badannya yang tinggi kekar itu menjadi seorang pasukan, ya, berjihad di jalan Allah, itu sungguh luar biasa daripada hanya menebang kayu bakar. Nabi berkomentar di situ, seandainya dia bekerja itu untuk memberi makan ayah ibunya yang sudah tua renta, bahwa bisa gitu. Seandainya dia bekerja menebang kayu itu untuk memberi makan anak istrinya, bahwa bisa gitu. Seandainya dia bekerja itu untuk memberi makan anak yatim dan para janda, itu bisa gitu. Dan seandainya dia bekerja untuk memberi makan dirinya sendiri sampai dia tidak perlu minta-minta, itu juga bisa gitu. Makanya siapa yang meninggal dalam keadaan mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, yaitu mendapatkan pahala syahid. Walaupun nanti ada hadis lain menyebutkan selama setahun dia bekerja itu dia tidak mengerjakan dosa besar. Allah. Barangkali ketika kita meminta kematian yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita derajat syahid akhir, pahalanya syahid. Tapi jenazah kita diurus seperti biasa. Atau memang Allah letakkan kita pada posisi menjadi syahid dunia dan akhirat. Allah. Cuma kalau saya pribadi nggak berani. Terus saya nggak berani. Ada doa, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Ini doa ini bagus banget. Ya Allah, hidupkanlah saya seperti hidupnya ulama, matikanlah saya seperti matinya syuhada, bangkitkanlah saya nanti di padang mahsyar bersama rombongannya para aulia, dan masukkanlah saya ke surga nanti bersama dengan anbiya para nabi. Ini doa yang luar biasa. Tapi saya teruskan ngeri-ngeri sedap doa ini, gitu kan? Takut gak kuat bayar maharnya? Takut gak kuat bayar mahar? Kan setiap permohonan itu ketika dipanjatkan kepada Allah dan Allah kabulkan, itu kadang ada mahar. Ada mahar. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi Musa AS. Dia berkata, wahai Nabiullah, wahai Kalimullah, tolong doakan saya supaya saya masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Sama Nabi Musa disuruh pulang. Dia datang lagi sampai 3 kali. Akhirnya sama Nabi Musa doa, Allah maksud dan datang bighairi hisab. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa datang ke tempat itu lagi, bertanya kepada orang-orang kampung, mana si fulan, pemuda yang waktu itu minta doain masuk surga tanpa hisab. Kata orang-orang, dia sudah meninggal. Kapan? Belum lama. Bagaimana? Sakit? Bukan. Dia meninggal dimakan harimau. Iya, dimakan harimau meninggalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Loh, apa kaitannya sama tanpa hisab? Bukankah ma min ta'abin wala min nasabin wala min maradin, kan gitu kan? Wala min wasabin. Kalau ada orang mukmin terkena rasa payah, rasa lelah, sakit, bukankah itu menjadi kafarah? Ya kan? Kita sakit gigi satu, kafarah. Kantengan, kafarah. Gatal-gatal, kafarah, kan gitu kan? Orang Islam itu enggak akan pernah, orang mukmin enggak akan pernah sepi dari ujian. Nah, kalau yang sakit gigi, pilek-pilek, pening sebelah, kafarah. Kecelakaan, kafarah, ya kan? Apalagi sampai meninggal diterkam harimau, dimakan harimau. Apakah habis itu dosanya? Habis atau dosanya? Habis. Masuk surga tanpa hisab, udah gak ada dosanya. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, ya. Makanya kata para ulama, kalaupun meminta sesuatu yang besar kepada Allah, para Firdaus, ya Allah Firdaus, gitu kan? Ya, jadikanlah
Misalnya nih gitu kan, meminta hal-hal yang besar itu selalu ditutup dengan ma'al lutfi wal afiyah. Apa? Ma'al lutfi wal afiyah. Tutup dengan itu. Ya, gitu. Jadi ditutup dengan ma'al lutfi wal afiyah, dengan lembut ya Allah, dengan penjagaan, supaya nanti itu kita disesuaikan dan yang kita minta itu tidak mendatangkan keburukan. Berapa banyak orang yang ketika belum punya mobil dia minta ya Allah mobil, ya Allah mobil, minta mobil. Begitu sudah punya mobil dipakai jalan-jalan Bekasi Bandung, dikecelakaan di Cipali misalnya. Apa kata dia? Coba kalau saya nggak punya mobil, mungkin nggak kecelakaan. Jadi nyesel dia. Belum punya anak, dia minta anak, ya Allah berikan kepada hamba anak, ya Allah. Begitu punya anak, sudah tua pikir punya anak, ya nggak punya anak. Banyak permintaan kita itu yang kita minta kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak kuat menerimanya. Maka kalau kita minta dan Allah belum beri, jangan sakit hati. Ya, jangan sakit hati kepada Allah. Sebab Allah kadang-kadang sudah tunjukkan ini yang kecil kamu saya kasih, kamu tak kuat. Apalagi minta yang besar. Setiap minta dengan lembut ya Allah, dengan penjagaanmu. Begitu. Boleh minta dunia, boleh minta akhirat, apa saja minta kepada Allah, tapi dengan lembut, dengan penjagaan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba ini anak-anak yang saleh, yang alim, yang bertakwa kepada Engkau, yang bermanfaat. Alutsi berahafiyah. Sehingga ketika anak-anak kita menjadi orang-orang yang alim, ya ilmunya tidak mencelakakan, tapi ilmunya memberikan keselamatan. Ada orang celaka karena ilmu? Banyak, ya, banyak orang celaka karena ilmu. Maka minta supaya lembut, supaya selamat. Begitu pula ketika minta syahid. Nah, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang kita kenal bernama sahabat Khalid bin Walid, ya, Saifullah al-Maslul, radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang luar biasa, ya, panglima perang yang luar biasa. Jika ada seseorang yang pernah mengalahkan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam duel bulan, maka itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Itu masih sama-sama muda, ya, di Ukas, di Mekah. Nah, sahabat Khalid bin Walid itu wafatnya tidak di medan perang, tetapi ala firasy. Beliau wafatnya itu di atas ranjang. Tepatnya adalah ketika Damaskus, ya, setelah takluk di dalam wilayah Islam, itu terkena wabah Taun. Itu yang meninggal di antaranya adalah Abu Sufyan, ya kan? Sahabat Abu Ubaidah, lalu sahabat Khalid bin Walid, itu meninggal di situ. Nah, dikatakan oleh para sahabat yang menyaksikan ketika sedang nazar, sedang sakarat, sahabat Khalid bin Walid itu, beliau seperti menyesali, ya kan? Sampai dia bertanya kepada kawannya, coba kamu lihat badan saya, mana yang belum pernah terkena senjata lawan? Ada bekas saya, bekasan pedang, ada bekas panah, ada bekas tombak. Bagian depan ya, kalau belakangnya aman, karena dia nggak pernah lari. Mana yang nggak penuh, nggak kenyang dengan luka luka. Tetapi kenapa saya meninggalnya seperti ini? Karena sakit, ya kan? Bukan sebagai syahid. Lalu kata kawannya memberikan penghiburan, wahai Khalid, ya kan? Apakah kamu ingat apa yang dulu dikatakan Rasulullah SAW kepada kamu ketika kamu masuk Islam? Suatu kamu menyerahkan pedangmu kepada Nabi, lalu Nabi mengembalikan pedang itu kepada kamu. Nabi mengatakan, Anta Saifullah al-Maslul. Kamu adalah pedang Allah yang terkudus untuk membela agama Islam. Maka demi Allah, wahai Khalid, yang namanya pedang Allah tidak boleh patah ketika berhadapan dengan pedangnya orang kafir. Jadi Allah jaga,
Yang sampai nanti ada orang kafir mengatakan katanya pedang Allah gitu kan. Iya. Iya. Tapi mati di tangan saya kan. Beliau meninggal di atas kasur. Tapi kenapa beliau meninggal? Sakit. Oke, sakit apa? Taun. Dan bukankah Nabi menyebut orang yang meninggal karena taun mendapat derajat mati sakit. Jadi Allah sempurnakan karena memang sidiknya beliau, busuk-busuknya beliau ingin mati syahid. Ingin mati syahid, soal berperang entah sebagai komandan, entah sebagai sersan, beliau berangkat. Walaupun diturunkan dari jabatannya dari prajurit biasa tanpa jabatan sama sekali, beliau tetap berangkat. Saking inginnya mati syahid, maka Allah kabulkan dalam bentuk syahid yang lain yang tanda kutip, yaitu terkena tokoh. Jadi pahala jihadnya tetap ada dan mendapat pahala syahid. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga mendapat manazil syuhada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beliau itu diutus sebagai syahidan, sebagai syahid, ya kan? Itu dikatakan para ulama, betul Nabi wafatnya itu karena sakit, tetapi salah satu faktor yang menjadi pelengkap munculnya sakit pada diri Nabi itu adalah sisa dari racun yang beliau makan ya, setelah menaklukkan benteng Khaybar. Sampai diracuni itu, ya kan? Dagingnya memang nggak ditelan, tetapi air liur kan kita ini kalau punya itu otomatis keluar air liur bercampur dengan racun tadi sudah ada yang tertelan. Dan itu yang kata sebagian ulama sedikit demi sedikit mempengaruhi kesehatannya Rasulullah SAW. Sehingga ketika Allah mengatakan afa immata au qutila qalatu, apakah jika Nabi itu meninggal atau kutila atau dibunuh, artinya di sini bukan takhir, ya, tetapi memang Allah jadikan kedua itu ya untuk Rasul beliau wafat, dan di antara sebab beliau wafat adalah karena kutila, karena dibunuh diracun sama orang, walaupun nggak langsung, tapi ada efek di situ, sehingga meninggalnya mendapat pahala syahid. Wallahu a'lam. Walhasil dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran untuk apa pentingnya meminta permohonan kita kepada Allah dengan menghadirkan hati, ya, dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran dan ketulusan, serta memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang kita minta. Wal khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa za nabiyyun minal anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la tatba'anni rajulun malaka amra'atin wa huwa yuridu an yabna biha wa lama yabni biha wa la ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru awladaha. Katakan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada salah seorang nabi daripada nabinya Bani Israel yang berperang. Sebelum berperang beliau berkata kepada kaumnya, janganlah ikut dalam pasukan ini seorang laki-laki yang baru menikah, ya kan? Sementara dia maaf gitu ya, ingin mencampuri istrinya. Ya. Kalau sudah dicampuri, mau berangkat silakan. Dan janganlah ikut kepada kami dalam pasukan perang ini seseorang yang sedang membangun rumah sementara dia belum menyelesaikan atapnya. Kalau sudah selesai rumahnya, atapnya sudah ada, sudah aman tinggal keluarganya, boleh ikut. Dan janganlah ikut bersama kami seseorang yang membeli kambing, ya, atau membeli unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu kelahiran ternaknya itu. Fawaza fadana minal qaryati salat al-asri aw qariban min dzalik. Maka berangkatlah sang nabi ini bersama dengan orang-orang yang sesuai dengan ketentuan. Begitu sampai ke kampung target, ya,
itu sudah menjelang waktu asar. Faqala lisyamsi, maka berkatalah sang Nabi ini kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur, Allahumma ihbisha alaina. Fahubisat hatta fataha Allah alaihi. Dia berkata, ya Allah, dia berkata kepada matahari, wahai matahari, sang Nabi ini berkata, wahai matahari, sesungguhnya kamu itu makmurah, kamu berjalan sesuai perintah dari Allah. Wa ana ma'mur, dan saya juga diperintah oleh Allah. Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kamu. Ditahanlah oleh Allah matahari itu, tidak langsung bergerak, terbenam, ya kan? Jadi tertahan dia sudah. Bahkan asar aja enggak ketahan. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah berikan kemenangan kepada Nabi itu dan tentaranya, mengalahkan bangsa yang sedang menjadi lawan mereka. Fajama'a al-ghanaim, yakni fajaat yakni an-nar litakulaha falam tat'anha. Setelah menang, maka sang Nabi ini mengumpulkan ghanaim, rampasan-rampasan perang, dikumpulin. Lalu datanglah api dari langit, jedar, menyambar ghanimah atau rampasan perang tadi. Tapi falam tat'anha, tetapi api itu tidak memakan atau tidak menghancurkan, tidak menghanguskan harta yang dikumpulkan. Faqala, maka berkata Nabi ini, inna fikum quluban, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang tidak jujur, ada orang yang tidak jujur. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, hendaklah setiap kabilah ini, ada beberapa kabilah itu, mengirimkan satu perwakilan kepala suku untuk berbaiat kepada saya. Kata sang Nabi begitu, maka semua berbaiat. Begitu berbaiat, pada sikot yang rajulin biyadihi, ada satu kepala suku yang tangannya menempel dengan sang Nabi, tidak bisa lepas. Faqala, maka berkatalah Nabi itu, fikumul qulub, ini dari suku kamu ada yang berkhianat, ada yang tidak jujur. Kumpulkan suku kamu itu. Falyubayyi'ni qabilatuka, kumpulkan semuanya, berbaiat kepada saya. Maka kepala suku ini kumpulkan sukunya, lalu satu persatu berbaiat kepada Nabi. Fala sikot rajulaini aw salasatin biyadihi. Begitu berbaiat, maka ada 2 atau 3 orang yang tangannya itu menempel dengan sang Nabi itu. Faqala fikumul qulub, oh kalian ini yang tidak jujur, ya kan, 2-3 orang tadi. Nah, maka mereka pun menyesal. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin min al-dhahab wa tu'a faja'atin naru fa'aqalatha falam tahil ala bana'i bi hadin qawlana. Maka yang 3 orang tadi pergi ke suatu tempat, mereka membawa emas, emas yang besarnya itu sebesar kepala sapi. Taruhlah ditaruh, sambil taruh datanglah api, seperti menyambar, lalu habis sudah. Semua orang tadi habis, berarti sudah selesai, nggak ada yang dijual. Nah, Nabi menyebutkan bahwa yang namanya rampasan perang itu bagi umat sebelum kita tidak halal. Tapi dihalalkan Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Yang pertama, tentang sosok Nabi yang luar biasa. Nabi ini, kata para ulama, namanya adalah Yusha bin Nun, yaitu salah satu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ingat kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu ditemani seorang pemuda. Nah, pemuda itu adalah Yusha bin Nun alaihissalam. Dialah Nabi yang yang di zaman beliau Bani Israel itu berhasil sampai ke tanah Palestina. Karena Nabi Musa tidak berhasil. Nabi Musa wafat sebelum masuk ke dalam kota. Nah, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam di sini ketika diperintahkan untuk berperang, menetapkan aturan-aturan.
di mana aturan itu tujuannya adalah agar orang yang ikut berperang betul-betul orang yang pikirannya, fokusnya hanya masalah jihad. Bukan orang yang masih nanggung nungguin istrinya melahirkan, nanggung nungguin rumahnya yang belum jadi. Ya, kan? Nanti kepikirannya bercabang-cabang. Orang yang begini begitu terkena hantaman cenderung tidak teguh hatinya, karena masih ada sangkutan-sangkutan. Jadi betul-betul yang sudah tidak ada pikiran selain daripada jihad itu yang boleh ikut. Ya. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau memilih orang-orang untuk berangkat berperang. Orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas, pikirannya bisa fokus. Ya. Bahkan jika seseorang itu adalah anak tunggal yang mengurusi orang tua yang sudah renta, sama Nabi dilarang ikut perang. Satu, kasihan sama orang tuanya, nggak ada yang ngurus. Yang kedua, kasihan sama anaknya, nanti kepikiran sama orang tuanya. Bahkan kata Nabi, fafihi ma fajahid. Justru dengan mengurus orang tuamu, disitulah kamu berjihad. Kata Nabi ketika dia tetap ingin perang. Nah, maka ketika kita bergerak untuk membela agama Allah, apapun bentuknya, ikhlaskan di situ. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang lain. Nah, kemudian di sini Nabi Yusuf bingung berperang, lalu begitu melihat matahari sudah mendekati waktu asar, beliau berdoa. Kenapa berdoa? Para ulama mengatakan karena peperangannya di sini terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat. Sementara orang Yahudi itu punya syariat. Apa itu? Kalau sudah masuk hari Sabtu, itu mereka tidak boleh berperang, ya, tidak boleh berdagang, tidak boleh mencari ikan. Jadi fokus untuk ibadah di tempat ibadah atau di rumah. Ini sudah Jumat, sudah mau asar. Ya. Begitu asar maghrib tidak lama. Kalau sudah maghrib tenggelam matahari, maka berganti hari sudah hari Sabtu. Nah, maka beliau berdoa kepada Allah, tahanlah matahari ya Allah, ya, supaya tetap dilimpahnya di hari Jumat. Nah, guru-guru kami mengatakan, bayangkan Nabi Musa dan Nabi Israel yang bagi mereka dikhususkan hari Sabtu, tetapi Allah berikan futuh, Allah berikan kemenangan kepada mereka justru di hari Jumat, hari yang dimuliakan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak di hari Sabtu. Kebayang tuh kalau mereka menanya Sabtu di sana, wah makin sombong. Gitu. Maka Allah berikan kepada mereka kemenangan itu di hari Jumat. Dan berapa banyak pertempuran yang terjadi di dalam sejarah Islam itu yang dilangsungkan pada hari Jumat dan Allah berikan kemenangan, termasuk perang Badar. Kemudian juga peperangan-peperangannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak terjadi di hari Jumat. Ditanya oleh beliau, kenapa kita hari Jumat? Kata Sultan Salahuddin, saya ingin mendapat berkahnya doanya para khatib. Karena kalau khatib Jumat itu kata-kata atau kadang-kadang itu ada yang berdoa, Allah mansur, imanana mujahidin, nah begitu. Ya Allah, kalau saudara kami berjihad di jalan Engkau. Jadi Sultan Salahuddin tabarruk, ya, mencari keberkahan dari doanya para khatib. Maka beliau kalau berperang itu sering memilih hari Jumat. Yang ketiga, dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang gulul, ya, atau kecurangan-kecurangan. Ya. Dalam hal ini seseorang daripada Bani Israel, 2-3 orang dari Bani Israel yang seharusnya menyerahkan semua rampasan perang itu untuk dikumpulkan diserahkan kepada Allah, tetapi mereka menyimpan sebagian. Padahal hal itu tidak halal bagi mereka. Sementara bagi Nabi Muhammad SAW, ghanimah itu dihalalkan. Apa itu ghanimah? Harta rampasan dari musuh setelah melalui proses peperangan. Ghanimah maka menjadi halal. Tapi kalau tidak terjadi pertempuran, maka haram, kata para ulama. Misalnya pasukan Islam mengepung suatu kota, ya. Lalu penduduk kota itu langsung menyerang, maka selesai. Ya.
baru dikepung sedikit langsung menyerang, maka dijamin harta mereka aman, jiwa mereka aman. Tapi kalau tidak mau menyerang, sampai dikepung dulu berlarut-larut, lalu timbul jual beli serangan, setelah merasa tidak sanggup baru mereka menyerang, ya maka yang dijamin hanya nyawa mereka. Adapun harta mereka menjadi milik kaum muslimin. Ya, itu bisa menjadi ghanimah. Ya, karena ada pertempuran, ada fase pertempuran yang terjadi. Tapi kalau tidak ada fase pertempuran, maka harta mereka aman. Ya, kirim surat, kasih 3 pilihan, gitu kan? Masuk Islam atau tidak, tapi bayar jizyah atau berperang. Ketika mereka pilih perang, maka harta mereka menjadi milik pasukan Islam. Ketika mereka dikalahkan, karena begitu Ustaz, apa kita tidak kejam? Ya karena kalau kita yang kalah kan begitu juga. Kalau yang kalah adalah pasukan Islam, maka semua perbekalan pasukan Islam yang terserah dirampas juga oleh mereka. Hukum perang seperti itu. Sama kayak kalau kita kalah menjadi tawanan, maka kalau mereka kalah mereka juga menjadi tawanan. Itu hukum perang. Tapi bagi umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yang namanya ghanimah itu diharamkan. Ini termasuk rahmat Allah kepada umat Nabi SAW. Baik, ini hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Sampai di sini, jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, saya persilakan. Kita mulai. Ya, saya pikir boleh. Terima kasih Ustaz. Mungkin kaitannya dengan hadis yang keempat. Kalau saya dengar tadi bahwa setiap permintaan yang bisa jadi di luar jangkauan kita khawatir dengan kifarat itu tadi. Apakah sebaiknya kita tidak usah meminta yang muluk-muluk? Kita serahkan aja semua apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Karena Allah sendiri kan tahu membaca hati kita, apa keinginan kita itu sesungguhnya. Mana yang lebih baik untuk itu? Yang kedua, masalah hadis yang kelima. Kalau dilihat secara fisik, perang itu ada ghanimah, harta rampasan perang yang bisa jadi kita ambil untuk dimanfaatkan. Tapi secara non fisik, kita katakan undang-undang perampasan perang, bahwa kita ini sedang perang kepada orang-orang koruptor. Apakah bisa kita lakukan kekerasan dengan paksaan untuk menciptakan undang-undang itu karena demi kepentingan rakyat yang lagi sengsara? Terima kasih. Baik, pertanyaan baik. Yang pertama tentang mana yang lebih baik, apakah kita berdoanya pasrah saja kepada Allah, toh Allah juga tahu apa yang terbaik untuk kita, atau kita tetap doa minta yang muluk-muluk, ya kan? Minta yang muluk-muluk. Tapi kita khawatir dengan maharnya. Ya, setiap permintaan ada biayanya kan gitu kan. Mana yang lebih afdal? Yang utama adalah setiap orang mengukur kadar dirinya. Itu yang paling utama. Ya, setiap orang mengukur kadar dirinya sendiri. Sudah itu aja. Kita ukur kadar dirinya. Misalnya umur sudah 40 tahun ke atas, sudah 50, ya kan. Mau usah lagi yang lebih utama, ya Allah jadikan hamba konglomerat, punya SPBU di Bekasi 20 tempat. Udah mau usah kayak gitu lagi ya banyak. Kalau udah umur segitu, yang banyak minta ya Allah kuatkan iman Islam, berikan kesehatan untuk ibadah, hati saya husnul khatimah. Ukur diri aja, ukur diri. Di masing-masing ukur dirinya, itu yang paling utama. Minta sesuai dengan ukurannya. Karena permintaan yang melebihi ukuran itu termasuk salah satu bentuk kejahilan. Iya. Kalau bahasa ininya, yatlubu ma la yaliqu lahu. Dia meminta sesuatu yang enggak pantas buat dia. Enggak pantas buat dia. Itu bentuk kejahilan. Maka mintalah sesuai kadar diri kita. Kalau minta kaya, yang pertama minta kaya. Ya. Kalau minta harta, yang diminta adalah harta yang bermanfaat untuk kita setelah kita mati. Itu
ringan. Bukan saya melarang orang untuk ya selama kita masuk ini kita ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita lihat kita tasawuf itu rata-rata kalau sudah umur sekian kan ada prioritasnya. Mungkin waktu masih umur segini masih pantas dia minta ABCD, begitu udah umur sekian minta yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saja dia minta yang muluk-muluk, tetapi pantaskan diri untuk hal tersebut dan tutup dengan kalimat ma'alufi wa'afi. Walaupun saya pribadi terus terang tidak berani, ya kan? Seperti kayak minta firdaus saja saya nggak berani. Ya kan? Saya mintanya surga, asal udah surga aman udah gitu. Mau surga yang mana lagi gitu kan? Yang penting ya Allah dia masuk neraka, masuk surga. Surga yang mana pun boleh. Yang penting saya masuk. Gitu aja. Mengukur diri begitu. Nah nanti begitu sudah masuk surga, kalau nanti Allah pertanyakan lagi, masih ada yang mau minta nggak? Baru minta naikkan kan gitu. Kalau sekarang yang penting minta masuk dulu. Kalau saya situ minta dulu. Anak-anak juga kita nggak yang dulu. Soleh, berilmu, bertakwa, berbakti, bermanfaat. Lalu satu serahkan kepada. Yang kedua tentang undang-undang perampasan aset ya, atau harta koruptor. Apakah itu secara agama memungkinkan untuk diwujudkan atau dikerjakan? Sangat memungkinkan. Kalau dalam agama jangankan korupsi, bab hutang itu ada ulama Imam Nawawi mengatakan kalau ada seorang berhutang kepada kita, dia punya kemampuan bayar tetapi selalu menghindar. Begitu kita tagih ada duit tapi status WA-nya jalan-jalan terus misalnya gitu kan, katanya nggak ada duit dan gonta ganti handphone misalnya atau bahkan ganti kendaraan motor, tapi tagih hutang nggak ada duit. Nah, ini orang yang kayak gini berarti emang orang nakal, memang nggak mau bayar. Maka dibolehkan mengambil hartanya yang senilai dengan hutangnya. Bolehnya hutangnya 10 juta, ambil motornya. Ya, ambil. Kan motor belum ada Ustaz. Ya terserah, ambil motornya nggak ada di Ustaz. Sebenarnya terus gitu. Saya begitu. Jadi itu hutang yang dalam tanda kutip, kalau hutang kan legal, sah, halal gitu kan. Tapi begitu dia sengaja tidak mau bayar. Lain halnya kalau dia baik-baik, memang tidak mampu, memang minta waktu. Ini orang begitu kita kasih kemudahan. Tapi kalau memang orang ini tidak mau bayar, nakal itu. Sementara dia punya kemampuan padahal. Jadi hutang saja bisa diambil hartanya. Apalagi korupsi yang tidak halal, yang dia mengambil dengan cara curang. Maka tentu lebih boleh lagi untuk dirampas hartanya oleh pihak yang berwenang. Ya kan? Apakah sejumlah yang dia korupsi itu tergantung penilaian. Dia korupsinya misalnya 100 miliar. Apakah yang 100 miliar? Tergantung. Kalau dari 100 miliar tadi dia jadikan sesuatu lalu berkembang, maka boleh jadi lebih daripada itu harus dirampas 100 miliar plus ya seluruh perkembangan dari harta yang haram tadi, perusahaannya, aset-asetnya, tanahnya, misalnya gitu kan, ruko-rukonya. Karena itu dikembangkan dari uang yang tadi, ambil semua. Secara hukum Islam hal itu sangat-sangat penting. Makanya kalau saya sih pribadi berharap semoga undang-undang perampasan aset koruptor itu betul-betul wujud. Ya, cuman kan alatnya itu kenapa? Karena regulatornya sendiri khawatir gitu kan. Nanti ujung-ujungnya dia ketok palu itu di ujung masa jabatan. Misalnya anggota dewannya ini 5 tahun nih, nanti tahun terakhir baru diketok. Lalu dibikin klausul hukum
itu sifatnya progresif, maju ke depan, nggak bisa ke belakang. Sehingga berlakunya undang-undang itu tidak surut ke belakang. Yang korupsinya yang lalu nggak kena, ini untuk korupsi yang nggak datang, kan aman dia kan begitu. Ya, jangan takutnya begitu, saya takutnya gitu kan. Takutnya begitu. Kenapa kok ini itu kayaknya selalu digodok, diwawancara, digodok ini itu proses karena nunggu sebelum habis saja. Tapi ya kalau bisa itu walaupun habis saja nggak apa-apa lah itu saya berharapnya bisa dulu diwujudkan dan ditegakkan. Karena yang jadi masalah negara kita ini sebetulnya bukannya aturannya jelek, Pak. Aturan mainnya udah bagus banget, betul? Hukumnya itu udah sangat-sangat proporsional. Yang jadi masalah apa? Penegakan hukumnya. Aturannya udah ciamik kan? Penegakannya yang masalah. Makanya sampai ada istilah sebetulnya. Ya kalau bicara hukum sebenarnya nggak usah yang terlalu ribet, yang penting tegak gitu aja. Mau sebagus apapun aturannya, kalau penegakannya selalu bermasalah, nggak ada. Sekarang, Allah. Baik, ada lagi? Baik, ada Mas? Mas Mumu? Oh iya, ada. Mas Eka. Itu benar bahwa yang namanya ghanimah itu tidak dibatasi pada harta materi yang emas, duit, perak, senjata, baju besi, ya. Tapi apapun, ya, termasuk nanti kuda-kuda perang, keretanya, ya, dan kemudian juga SDN-nya, ya, kan, tentara-tentara mereka. Bagaimana dengan wanita dan anak-anak? Wanita dan anak-anak menjadi tawanan sebagaimana kaum laki-laki, tapi itu dibedakan. Misal begini, jika di kota itu ada seorang wanita dan dia sudah bersuami, wanita ini, maka nggak boleh disentuh. Jadi tawanan, tapi tidak boleh jadi budak mamlukah yang dimiliki, gitu kan? Karena ada suaminya, gitu kan. Tapi kalau ada suaminya, kalau nggak ada suaminya, gitu kan. Misalnya termasuk nggak ada adalah apa? Misalnya suaminya terbunuh di medan perang. Dia menjanda, maka boleh dirampas sebagai budak. Kalau ada suami maka tidak. Anak-anak tidak boleh dijadikan sebagai budak kerja paksa. Kalau anak-anak itu menjadi budak biasanya untuk pelayan yang sifat sederhana seperti ambil air, bersih-bersih, tidak untuk di perkebunan. Enggak. Begitu pula orang-orang tua. Orang-orang tua tidak direkrut untuk menjadi budak-budak. Itu hukum Islam begitu. Nah, nanti kebijakan panglima perang biasanya dikumpulkan dulu, lalu diseleksi sama mereka, diseleksi mana yang keluarga prajurit, mana yang keluarga petani, mana yang perlu diseleksi gitu kan, supaya tidak mendapat pos-pos yang berlain-lainan. Tapi rata-rata sependek yang saya tahu dari sejarah peperangan Islam itu di negeri manapun, ya kan, ketika masuk ke suatu kota, lalu walaupun setelah peperangan, maka yang terlibat dengan hukum perang itu hanya keluarga prajurit saja. Adapun yang bukan prajurit itu terlepas dari hukum perang. Petani, ya kan, ya sudah, dia dibiarkan menggarap tanahnya, tapi nanti dipungut jizya, nggak disentuh. Adapun aset-aset milik pemerintah kota yang takluk itu diambil, karena satu kota itu ada tanah pribadi, ada tanah milik wali kotanya, gitu kan, pemerintah kota, gitu. Nah, itu yang dirampas adalah tanah milik pemerintah kotanya. Adapun tanah milik pribadi orang-orang, kecuali dia prajurit, ya kan, kecuali dia prajurit,
maka akan dibiarkan itu. Cuma nanti ada yang namanya kharaj, ya, pajak bumi, ya, ada yang namanya jizyah, ya, pajak jiwa, dan tanda kutip ya bagi orang-orang non-Islam yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Dan rata-rata sepanjang sejarah itu para petani itu atau kaum proletar, ya, buruh tani, orang-orang bawahan itu lebih senang ketika berada di bawah pemerintahan negara Islam. Kenapa? Karena besaran daripada kharaj pajak tanah mereka, hasil bumi mereka, dan jizyah yang dipungut oleh pemerintah Islam itu lebih sedikit atau jauh lebih rendah, ya, daripada pajak yang dipungut oleh para bangsawan sebelumnya. Jizyah itu hanya 1 dinar 1 tahun, ya, 1 dinar 1 tahun. Ketika seseorang sudah membayar jizyah, maka saat musuh menyerang kota itu, mereka nggak wajib angkat senjata, mereka duduk santai di rumah, jaga kebunnya aja. Kalau mereka karena panggilan nasionalisme misalnya, semangat membela bangsanya dan tanahnya, ikut ke medan perang, menjaga kotanya, maka jizyahnya tahun itu dikembalikan. Itu luar biasa. Jadi mereka lebih senang, ya, ketika berada di bawah kaum muslim. Ada cara dalam tanda kutip di mana pasukan Islam memuliakan para tawanan, termasuk di antaranya adalah pernikahan. Contoh misalnya ketika Nabi menaklukkan benteng Khaybar, maka ada salah satu wanita Khaybar yang lalu dinikahi Rasulullah SAW, Sayyidah Safiyah. Itu kan suaminya ikut memerangi Nabi gitu kan, lalu terbunuh di Khaybar itu kan. Suaminya terbunuh, abangnya terbunuh. Dia datang kepada Nabi, ya kan, dia hampir dijadikan budak tawanan oleh seorang tentara Islam. Dia lari nemuin Nabi, ya kan? Lalu minta kepada Nabi untuk dimerdekakan atau diperlakukan dengan baik atau bayar harga yang mahal. Dia siap. Nabi berkata kepada dia, kepada Sayyidah Sofia, maukah kamu aku tawarkan yang lebih baik? Apa itu? Menikah dengan saya. Mampu masuk Islam lalu menikah. Setelah dinikahi Rasul, maka otomatis berarti keluarganya Safiyah, Sayyidah Safiyah adalah keluarganya Rasul, begitu kan? Itu otomatis itu. Jadi sepupu-sepupunya Safiyah menjadi sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerabatnya menjadi kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi pernikahan itu, para sahabat yang sudah menawan keluarga besarnya Sofiyah, mereka mengatakan, kami bebaskan kalian. Kenapa? Bagaimana mungkin kami berani menawan kerabatnya Rasulullah SAW? Maka berbondong-bondong sahabat itu melepaskan tawanan perang itu, karena memandang pernikahannya Nabi dengan Sayyidah Sofiyah. Jadi Nabi nggak nyuruh sahabat jangan ada yang tawan. Nabi nggak mau begitu. Nabi nikahi Sofiyah, praktis sahabat melepaskan semua tawanan. Dari itu, masya Allah, luar biasa. Karena kalau seandainya pun sahabat tidak mau melepaskan itu hak boleh gitu kan. Tapi dengan dinikahi Sayyidah Sofiyah, maka semua tawanan tadi itu menjadi kerabatnya Sofiyah. Sehingga para sahabat bebaskan semua, memandang hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Itu Allah. Jadi kalau udah punya suami nanti dirampas itu nggak boleh, ya nggak boleh. Ada suami, ya. Allah. Nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meminta uni astajib lakum. Mana yang cepat hasil permintaan kita dengan takdir? Karena kan sesuatu itu dari takdir kan. Maka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Pertama, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku jawab atau aku kabulkan. Benar. Ya kan? Pengabulannya nanti kata para ulama ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, tapi pasti dikabul.
Ada yang dikabulkannya di dunia, ada yang dikabulkannya di barzakh, ada yang di akhirat. Ada yang di dunia dikabul, di akhirat dikabul. Misal orang berdoa begini, ya Allah, berikanlah kepada hamba keselamatan. Di dunia dia nggak selamat, meninggal, ditebas orang misalnya, meninggal, nggak selamat dia. Ya kan? Padahal waktu dia dikejar itu, dia ngumpet di semak-semak, dia berkata, ya Allah, selamatkanlah hamba, ya Allah, selamatkanlah, gitu kan? Minta selamat tuh dia, dikejar orang pembegal, tapi ketahuan das ditebas meninggal, kan nggak selamat. Tapi di akhirat Allah selamatkan dia, karena dia meninggal dalam keadaan terzalimi. Orang yang meninggal dalam keadaan terzalimi seperti itu, dia punya doa yang dikabul oleh Allah, diberi keselamatan di akhirat. Jadi Allah kasih keselamatan. Jadi begitu, kadang-kadang dikabul di dunia, kadang-kadang di alam kubur, kadang-kadang di mahsyar di akhirat. Tapi pasti dikabul, ya pasti. Makanya minta doa sembuh dari sakit. Ya Allahumma shfina shifaan ajilan au ajilan wasbirna. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesembuhan ajilan yang segera, au ajilan, atau kalau tak segera wasbirna, dan sabarkanlah kami. Tapi pasti sembuh kok. Enggak cepat enggak lama pasti sembuh. Itu pasti ya Allah. Tinggal nanti ada syarat terkabul doa, gitu kan? Jadi kita jangan hanya berfokus kepada janji Allah saja. Ya, Bahwa kesannya kayak Allah nyutang gitu kan sama kita. Kan Allah berjanji kalau kita berdoa harus dipenuhi. Jadi kita fokus ke situ. Tapi kita lupa bahwa janji Allah itu juga ada syarat. Mestinya kita juga fokus pada diri kita. Bagaimana cara kita untuk mencapai syarat supaya janji itu bisa terrealisasi. Kita aja tidak mau menjawab seruannya Allah, tapi meminta Allah menjawab seruan kita, kan nggak fair namanya, gitu kan? Nggak fair. Kita maunya Allah penuhi permintaan kita, tetapi yang Allah minta kita nggak penuhi, itu nggak fair. Jadi penuhi permintaannya Allah. Yang Allah minta dari kita nggak banyak. Dari 24 jam itu berapa menit yang Allah minta untuk sholat? Dari sekian harta yang kita miliki, berapa persen yang Allah minta untuk zakat? Misalnya begitu. Ya kan? Penuhi permintaan Allah, penuhi seruannya Allah, maka Allah penuhi seruan kita. Karena Allah tidak mau punya hutang kepada hambanya, dibayar semua. Nggak punya nggak akhirat, nggak ada hutang. Jadi kita nggak bisa mengaku sama Allah hutang itu kan. Tapi kita perlu dulu syaratnya. Contoh begini, ada seseorang di zaman Nabi Musa AS, dia berdoa di masjid. Ya Allah, ya Allah. Dan Nabi Musa ketika itu mendengar doanya tuh sampai nangis, tersentuh sekali. Oh, gitu kan. Doanya luar biasa ini orang. Kata Nabi Musa, ya Allah, gitu kan. Ini orang doa luar biasa, tolong kabulkan. Tiba-tiba turun malaikat Jibril. Lalu berkata, wahai Musa, mau orang itu menangis. Kalau bahasa kita nih, mau nangis sampai kiamat kurang sehari, nggak bakal dikabul. Mungkin, ya, kaget ya Musa itu. Kenapa? Fi baitihil haram. Di rumahnya itu ada yang haram. Di rumahnya ada yang haram. Oh, gawat ini gitu kan. Karena Musa langsung menemukan tadi, kayak nangis tadi. Mas, stop dulu nangisnya mas, gitu kan. Sampai doa dia, udah pulang ke rumah. Cek, ada yang haram. Selama itu ada yang haram di rumah Anda, tidak akan dikabul doa Anda. Dia buru-buru pulang ke rumah, ternyata betul ada yang haram. Makanan. Oh, udah langsung disingkirkan. Bukankah Nabi kita bersabda? Ada seorang laki-laki kata Nabi kita, gitu kan? As'adzal akbar yamudu yadahu ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fakta istajab. Ada seseorang rambutnya kusut nasai, bajunya penuh debu, susah banget nih orang ini. Dia angkat tangannya ke langit berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi orang itu makanannya haram, minumannya haram, kehidupannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajab. Bagaimana mau dijawab doanya? Haram semua. Nah, jadi karena haram minuman, haram pakaian, haram kehidupan yang haram menghalangi doa. Jadi itu
perbuatan haram berarti perbuatan dosa. Makanya orang yang semakin dia tidak berdosa, semakin mustajab, kan begitu kan? Kenapa doanya malaikat mustajab? Nggak ada dosanya. Kenapa doa Nabi dan Rasul mustajab? Nggak ada dosanya. Kenapa doa anak kecil jadi mustajab? Nggak ada dosanya. Permintaan anak kecil itu lebih cepat dikabul daripada permintaan kita. Betul enggak? Mas Mumu, betul kan? Anak ente yang kecil nih bilang, ya tolong beliin ya ini ya. Ya udah yuk, langsung kabul kan? Nah, coba ente ngomong gitu. Iya, anak kita ngomong ke kita, ya pengen beli ini ya, mainan ya, please ya. Paling 3 kali ngomong please, ya udah, langsung kabul. Lah kita ngomong perumahan, pengen rumah kan belum kabul gitu. Dosa kita banyak. Anak kecil minta apa-apa, cepat kabul. Pendek dia rantai doa itu ya. Kenapa? Nggak ada dosa. Ada dosa. Makanya banyak ulama-ulama kita itu kalau dia punya hajat, dia minta sama anak kecil. Dia kasih kismis. Kalau doain tentu dia gitu kan. Berapa tuh doain dan kabul? Amin kata si anak kecil. Kasih. Itu ustaz. Ya. Janji Allah pasti. Begitu belum dikabul dan ada kutipnya. Kalau saya dari kita ampaskan itu. Yang kedua tadi tentang mana yang cepat yang tepat takdir atau doa itu takdir. Betul. Jadi sebetulnya ketika doa itu dikabul oleh Allah, memang itu sudah takdirnya. Jadi ketika doa itu dikabul berarti sudah takdir. Takdir itu apa sih? Sederhananya begini. Kan kita ini beriman kepada qada dan qadar, ya kan? Qada itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan sejak zaman dahulu kala, sejak azali, tapi belum terwujud karena belum datang waktunya. Begitu sudah datang waktunya, namanya takdir. Nah, qada nggak bisa berubah, takdir bisa berubah, perwujudannya bisa berubah. Nah, ketika seorang berdoa lalu terwujud, udah takdirnya. Kalau nggak terwujud, belum nampak, berarti belum takdir. Itu. Ya, jadi nggak pernah ada istilah doa itu terjadi mendahului takdir, enggak. Ya, jadi yang doa sekencang-kencangnya apapun doa tidak akan bisa mengalahkan takdir. Ya, jadi takdir itu maksudnya adalah memang waktunya. Ya, kalau sudah waktunya pasti datang. Tapi kalau belum waktunya tidak akan pernah datang. Itu ya. Jadi doa sama takdir saling terkait. Ya, saling terkait. Ini kita punya permohonan, minta sembuh ya Allah, minta sembuh. Ya kalau memang belum waktunya, belum kabul. Begitu udah waktunya, pasti kabul. Jadi ucapan qadarullah yang selalu kita dengar itu di mana tempatnya itu? Pertanyaan bagus. Qadarullah itu diidentikan dengan hal-hal yang sifatnya di luar ikhtiar, kita. Misal begini. Saya sudah siap-siap, sudah parasit mobil, sudah mau berangkat. Tiba-tiba dapat info ibu saya meninggal, qadarullah gitu kan. Jadi sesuatu yang terjadi yang di luar ikhtiar kita, bukan kita buat-buat, bukan kesalahan kita gitu kan, tapi terjadi. Kenapa kamu kakinya pincang-pincang? Saya lompat dari lantai 2, qadarullah. Itu bukan enaknya nyari namanya. Enaknya nyari gitu kan. Iya. Itu mah rahasia sendiri, sunatullah namanya. Kalau sesuatu itu sebab akibat, namanya sunatullah. Tapi kalau di luar itu, ya itu qadarullah. Gitu kan. Seperti seseorang, kok kamu sudah sembuh sakit kepalanya? Minum apa? Nggak ada. Saya cuma kemarin wudu terus harus wudu qadarullah. Karena secara teori apa hubungannya wudu dengan sembuh sakit kepala gitu kan? Itu kan di luar ikhtiar kita. Itu qadarullah. Ya. Hal-hal yang besar atau hal-hal yang di luar ikhtiar kita terjadi, layak kita sebut sebagai qadarullah. Tapi kalau itu sebab akibat, hubungannya kait-mengait itu, maka namanya sunnatullah. Ya, saya kira. Terakhir Ustaz. Ya, baik. Apakah saya berdosa ketika saya sakit hati karena memang kejadian saya dalam pekerjaan waktu saya masih aktif ada seorang yang lebih tinggi jolim kepada saya
Begitu saya di depan Ka'bah, saya sampaikan sakit hati kepada Allah. Dan 3 bulan kemudian itu orang langsung dioperasi dari perut sampai ke pahanya sini untuk mengeluarkan cacing pita karena memang dia non muslim, tapi dia zalim sama saya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa seperti itu? Mohon maaf. Pertanyaan yang baik. Tidak berdosa. Ya. Jadi itu hak. Ya. Ketika seorang itu dizalimi lalu dia sakit hati dan dia mengadu kepada Allah, justru itu dalam tanda kutip. Ya. Para ulama mengatakan begini: ketika orang dizalimi lalu dia mengadu kepada manusia, ya, dia berkeluh kesah kepada manusia, atau dia membalasnya, maka selesai di situ. Tapi ketika dia mengadu kepada Allah, maka Allah yang turunkan. Itu hak. Itu hak. Ya, jadi kita enggak dosa. Dan apa yang menimpa orang zalim di dunia sebagai balasan dari kezaliman mereka bukan berarti selesai tuntutannya di akhirat. Karena sifatnya ketika dia di dunia tadi itu adalah bentuk uqubat, bentuk hukuman dari Allah. Misalnya begini, si A muslim menzalimi si B. Lalu si B karena sakit hati sebagai, ya Allah, hanya Engkau yang maha membalas. Hamba mau balas pun tak punya kemampuan, misalnya begitu kan? Hamba serahkan dia kepada Engkau ya Allah. Terus orang ini yang zalimi si A ini Allah berikan hukuman di dunia. Dan istrinya selingkuh, das, anaknya narkoba, jebret, hartanya habis kebakaran. Nauzubillah, subhanallah. Pertanyaannya, apakah nanti di akhirat si B ini, misalnya gitu kan, udah nggak bisa menuntut si A lagi? Kezaliman dulu dirampas hartanya, dipermalukan kehormatannya sampai istrinya bunuh diri misalnya gitu kan, karena nggak kuat tekanan mental. Tetap dia bisa nuntut. Jangan dikira orang zalim itu untuk mendapat hukuman selesai kezalimannya. Tetap ada hukuman di akhirat, tetap ada tuntutan. Makanya laknatullah ala zalim. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya nanti ditutup lagi bisa. Katakanlah si A ini banyak amalnya bla 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 gitu kan. Ya tetap bisa ditutup. Ya Allah itu sebulan itu saya dikasih pahala sholatnya, dikasih pahala sedekahnya. Yang bisa menghentikan tuntutan itu hanyalah istihlal dan istimrar. Ya. Yang bisa menghentikan hanyalah kalau si A minta kehalalan dan minta pembebasan, sama minta maaf, selesai udah baru tuh. Selama itu belum terjadi, dia belum dimaafkan oleh dizalimi, maka lanjut terus tuntutannya. Makanya kata Imam Nawawi, kalau dosanya terkait manusia harus ada syarat yang keempat, yaitu minta kehalalan gitu kan. Kalau enggak mau istighfar 1 miliar kali lebih mudah juga, tetap aja. Karena kutip Allah sih maha pengampun gitu kan. Tapi urusan kita sampai ini, bukan sama saya, atau itu nanti terserah kita. Gitu. Nah, jadi zalim itu ngeri ya, ngeri kan. Karena begitu dihukum di dunia belum tentu selesai belum, masih ada aja. Itu hanya ukubah saja. Ya, Firaun zalim nggak dia? Zalim mati nggak dia? Itu hukuman apa di akhirat dia bebas? Enggak. Tetap masih ada. Si Netanyahu nih, ya, nanti dapat apa di dunia? Apa di akhirat selesai? Enggak, tetap. Dia orang zalim itu di dunia mendapat hukuman, di kubur mendapat hukuman, di akhirat juga mendapat hukuman. Kecuali tadi dia selesai dengan orang-orang yang biasa ini. Ya, alhamdulillah, semua alhamdulillah ini. Satu lagi tak, yang main yang ini aja. Itu sama nggak dengan nyumpahin gitu, doa gitu? Kan orang habis dizalimi nih sakit hati, ya semoga lu dilaknat atau lu celaka lu kita kan gitu. Itu gimana itu? Sama nggak itu? Pertanyaan baik. Menyumpahi, mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya kan, ittaqu da'watal mazlum. Ya kan, boleh. Mudah-mudahan nanti Allah azab kamu, misalnya gitu kan. Membakar tuh. Itu hak, silakan. Ya kan, cuma nanti bobotnya lain kata para ulama dengan yang memang mendoakan kejelekan dengan yang menyerahkan kepada Allah. Ketika dia mendoakan kejelekan ya, bagi orang tersebut, itu boleh jadi nanti akan berkurang haknya atau bahkan bisa hilang haknya di akhirat. Berbeda dengan yang menyerahkannya kepada Allah. Ya Allah, hamba begini, hamba begitu, terserah
Allah bagaimana. Itu beda kan? Dengan yang ya Allah hancurkanlah si fulan, matikanlah si fulan, timpakan penyakit yang mengerikan. Nah, maka permintaan dia ini dapat mengurangi haknya nanti di akhirat. Nah kan jangan-jangan selesai cover, itu udah minta gitu kan. Jadi kita menyerahkan kepada Allah, maka dalam tanda kutip kita menyerahkannya kepada kebijaksanaan Allah. Maka yang utama ketika dizalimi bukan menimpahi si pelaku zalim. Walaupun itu hak, boleh-boleh saja gitu kan. Namanya orang barangkali kan saking sakitnya orang di pedagang gorengan ditendang Satpol PP, ya kan, gorengan yang berantakan, ya teriak ya Allah, itu bukan waktu itu ada kan? Iya. Ya kata Nabi ya Allah, itu ngeri. Saya tutup dengan sebuah kisah ya. Salah satu ini kisah nyata gitu kan. Neneknya istri saya itu diperhubung, ya. Beliau menjanda, ya kan? Anaknya banyak, atau menjanda, jualan nasi uduk sama bala-bala gitu. Nah ada satu orang tuh beranak kampung itu masih saudara, katanya masih sepupu apa gitu. Emang tukang mabuk, ya biasa lah ya kan. Makan nasi dulu nggak bayar begitu gorengan, bayar rentan, satu ketiga nggak dikasih sama nenek saya itu. Marah, ditendang tuh sampai berantakan. Langsung diangkat tangan, ya Allah gitu. Supaya benar langsung. Kok nggak pakai apa? Naudzubillah semuanya. Langsung orang itu kena musibah betul. Iya. Sampai ini. Ngeri. Ibu saya juga sama. Dizalimi sama orang. Anak masuk, ya Allah. Tidak kena kanker tulang yang mencari sampai dipotong satu kaki naik sampai tinggal akhirnya namun ini hati-hati jangan berarti apalagi yang kita zalimi itu wali-wali Allah, orang soleh misalnya beri mendingan dizalimi udah ya, kalau bicara dengan mendingan dizalimi karena kalau kita yang dizalimi kita masih punya kuota untuk doa kebaikan kepada Allah. Tapi kalau kita yang berbuat zalim, ittaqu dzulman fa inna dzulma yaumil qiyamah. Jauhilah oleh kamu sifat zalim, karena kezaliman akan meliputi kamu dalam kegelapan. Nanti pada hari kiamat. Naudzubillah. Saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad